Halo guys, selamat datang kembali di channelku, Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan mencoba menarik energi general tentang hubunganmu dengan seseorang, dimana kalian merasa bahwa hubungan kalian menggantung. Seseorang tidak bisa atau belum memberikan kepastian ya, atau kalian merasa bahwa hubungan kalian belum ada komitmen yang jelas. Nah, di sini aku akan menarik energinya. Ketika kamu menginginkan dan menyampaikan ya kepada dia, menginginkan sebuah komitmen atau kepastian dalam hubungan ya, atau tujuan dari hubungan ini. Nah, bagaimana reaksi, respon dia dan apa yang dia pikirkan. Nah, nanti kita juga akan ungkap ya apa tindakan dia dan bagaimana hubungan kalian ke depan ya setelah kalian menginginkan sebuah kepastian atau komitmen ya. Oke, perlu aku sampaikan dulu ya bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok bisa enggak ya. Karena mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Jika kalian merasa nggak relate, kisahnya nggak sama, merasa nggak terkoneksi, jangan dipaksakan, oke? Dan untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke. Fokuskan energi dia, seseorang yang kalian pikirkan ini, dimana hubungan kalian saat ini menggantung, nggak ada kepastian, nggak ada status atau nggak ada komitmen ya. Bisa dengan kalian membayangkan wajahnya atau menyebut namanya dalam hati ya. Oke, aku akan coba tarik energi dia, respon, reaksi apa yang dia pikirkan ketika kamu menginginkan sebuah komitmen atau kejelasan dalam hubungan ini. Oke, ini jumping aku ambil ya. Four of Wands. Dalam hati kecilnya dia sebenarnya menyetujui ya, memikirkan apa yang kamu ungkapkan atau keinginanmu. Bahkan di hati kecilnya itu ada sebuah kerinduan gitu ya, ketika dia melihat kehidupan orang lain dengan relationship yang stabil ya, dengan status yang jelas, dengan komitmen. Sebenarnya dia juga menginginkan itu ya, tapi kita coba lanjut dulu ya, kita ungkap apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, dan apa reaksinya. Two of Pentacle. Aku merasa dia tidak langsung menyetujui ya, atau nggak langsung mengiyakan, atau mungkin awalnya dia mengiyakan tapi kemudian agak ini step back gitu ya, mundur gitu, karena dia ingin mempertimbangkan dulu ya. Jadi ada respon di mana awalnya dia menyetujui, tapi kemudian dia berpikir ulang dan dia mundur untuk mempertimbangkan. Atau bisa jadi dia diam mempertimbangkan, tapi di hati kecilnya sebenarnya menginginkan itu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Page of Swords. Dia akan berpikir, nggak langsung mengiyakan, nggak langsung menyetujui ya, bahkan sempat mundur ketika kamu menyampaikan itu. Dia sempat mundur karena dia masih ingin mempertimbangkan, juggling ya di antara pilihan-pilihan. Karena apa? Kalau aku lihat dari kartu Page of Swords ini, di hati kecilnya itu dia sebenarnya sudah ingin ya berkomitmen, menginginkan hubungan yang stabil, bahkan sebuah pernikahan. Tetapi dia masih menjadi seseorang yang Page of Swords, masih ingin tebar pesona, masih ingin melihat yang lain, masih ingin berpetualang, membandingkan ke sana kemari ya. Jadi respon reaksi dia di hati kecilnya mengiyakan, tapi responnya ke kamu dia mundur ya, untuk mempertimbangkan. Tapi bukan mundur untuk nggak mau ya, tapi untuk mempertimbangkan dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada gitu loh. Kayak
dia masih butuh waktu untuk berpikir ya. Ini energi Page of Swords ini kan tentang pikiran ya, energi pedang. Oke. Kita coba lihat lagi. King of Swords ya, lagi-lagi energi pedang. Berpikir dia. Jadi dia tidak menolak tetapi belum mengiyakan respon atau reaksi dia ya. Dia mempertimbangkan, cenderung mundur dulu sementara, dia ingin berpikir ya, dan sebelum benar-benar memberikan keputusan, dia itu memantapkan hati dulu, memantapkan dirinya dulu ya. Tapi aku rasa sih dari sini udah kelihatan sih energinya bahwa dia ingin mengiyakan, tapi dia butuh waktu untuk mikir ya. Karena nih energi Page of Swords ini ini ya, somehow dia itu masih seperti kayak ABG gitu ya, masih ingin tebar pesona. Padahal sih kalau aku lihat dari King of Swords ini usianya dia udah sangat matang ya, bahkan lebih tua dari kamu. Kalau range usia ada beberapa yang sudah di atas 40 tahun, sudah di atas 50 tahun, tapi jiwa tebar pesonanya masih sangat kuat. Makanya dia nggak berani langsung mengiyakan, dia mundur mempertimbangkan. Atau nih Four of Wands, awalnya ya aku bersedia, aku mau, aku bisa gitu, tapi terus ada rasa ketakutan, dia mundur mempertimbangkan lagi ya. Oke, kita coba lanjut lagi respon reaksi dia ya. Seven of Swords, dia bingung dengan ketegasan kamu, atau kamu meminta kepastian, meminta komitmen. Dia bingung, sebenarnya ingin meninggalkan. Aduh, aku nggak bisa kayaknya ya. Setelah dia mempertimbang waktu awal kamu mengungkapkan itu ya, aduh nggak bisa, makanya dia kayak langsung mundur. Tapi setelah dia mundur ya, dia kembali ya. Energi Seven of Swords ini seseorang yang melangkah ya, meninggalkan ya, maju ke depan gitu ya, maju ke depan, tapi kayak nggak ikhlas gitu ya, nggak rela, dia akan noleh ke belakang. Jadi situasinya ada dua kemungkinan. Awalnya dia mengiyakan, tapi kemudian dia mundur untuk mempertimbangkan, berpikir ya, membandingkan dengan yang lain, mau membuat keputusan tapi masih bingung ya. Kemudian ada beberapa yang dia langsung mundur, takut gitu ya, tapi di hati kecilnya dia sebenarnya mengiyakan gitu. Tapi tunggu dulu lah, aku mau mikir dulu, aku mau membanding-bandingkan dulu dengan yang lain kayak gitu. Oke, itu untuk reaksi dan ini ya, apa yang dia apa yang dia rasakan ya. Yang pasti dia mempertimbangkan itu, dan ada energi di mana dia mikir ya, dia mikir. Oke, kita coba lanjut tindakan dia ke depan, atau hubungan kalian ke depan bagaimana setelah dari pihak kamu meminta kepastian atau komitmen ya. Oke. Infidelity ya, sih tindakan dia atau hubungan ke depan. Awalnya dia menghadirkan seseorang yang lain karena dia merasa kamu meminta kejelasan atau komitmen itu menekan dia gitu ya. Jadi dia sempat menghadirkan pilihan lain ya. Kita coba lanjut. Three of Spades, infidelity, menghadirkan pihak lain ya. Nah, Seven of Club, ada yang dia sembunyikan dari kamu ya. Jadi sebenarnya ketika kamu meminta kepastian atau komitmen, dia tuh kayak merasa
aku pingin senang-senang, aku tuh pingin jalanin dengan banyak orang gitu ya. Kalau misalkan dia maskulin ya pingin jalanin dengan banyak feminim, kalau dia feminim aku pingin jalanin dengan banyak maskulin gitu. Tapi kalau aku lihat di sini ada energi Seven of Club ya atau Deception, bukan yang dia jalani dengan siapapun itu, bukan untuk keseriusan tapi hanya mengambil keuntungan ya. Kalau misalkan ini maskulin kamu ya, dia menghadirkan orang lain, menghadirkan orang itu hanya mengambil keuntungan secara seksual misal ya, mau seneng-senengnya aja. Kalau sudah dia dapat apa yang dia butuhkan, dia tinggalin tuh cewek-cewek gitu ya. Atau kalau kamu maskulin, feminim kamu ini, ketika kamu minta untuk komitmen, dia mundur untuk mempertimbangkan ya, dia malah menghadirkan orang lain yang tujuannya hanya untuk diambil keuntungannya, misalkan keuangan, misalkan cowok-cowok tuh cuman dia porotin doang tapi nggak ada yang dia seriusin gitu ya. Awalnya tindakan dia tuh seperti itu. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, Ace of Spades ya. Tetapi setelah dia ini ya menghadirkan orang lain, mengambil keuntungan dari orang lain, dia ingin memulai atau membuka lembaran baru dengan kamu ya. Realization, Ace of Spades. Oke, kita lanjut ya. Nah, Nine of Heart ya, granted. Bersatu lagi dengan kamu ya. Makanya tadi aku bilang menghadirkan orang lain hanya untuk kepuasan, kesenangan sesaat. Kalau yang maskulin hanya untuk seksual, kalau yang feminim hanya kayak untuk diporotin duitnya atau hartanya aja gitu ya. Tapi kemudian dia berusaha untuk bersatu lagi dengan kamu, memulai lembaran baru ya. Oke, kita lanjut. Tindakan dia setelah kamu meminta kepastian atau komitmen dan hubungan kalian ke depan. Ya. Dia akan melakukan perjalanan untuk bertemu kamu ya. Aku merasa beberapa dari kalian mungkin ada yang long distance atau yang LDR ya. Namun walaupun mungkin nggak long distance atau LDR ya, ya dia setelah dia puas dengan permainannya ya, dan dia tidak mendapatkan apapun, hanya kesenangan semu, kesenangan sesaat, kemudian dia melakukan perjalanan datang ke kamu, ingin bersatu kembali dan memulai lembaran baru. Oke, kita coba klarifikasi dengan kartu orakel ya. Tindakan dia ya selanjutnya setelah kamu meminta kepastian hubungan atau komitmen dan hubungan kalian ke depan. Unexpected connection, opposite attract. Jadi dia merasa nggak sevisi sama kamu karena dia mencari seseorang yang hanya bisa untuk main-main, yang hanya bisa dia ambil keuntungannya. Kalau laki-laki untuk kebutuhan seksualnya aja ya, setelah dia puas udah go. Kalau misalkan perempuan hanya untuk harta atau untuk diporotin aja ya, setelah dia dapat ya udah dia tinggal pergi. Jadi ada sebuah visi misi yang berbeda antara kamu dan dia, awalnya seperti itu. Oke. Nah, jadi ini sinkron dengan Three of Spades, Infidelity, dan Seven of Club, Deception, bahwa ada kepentingan yang berbeda antara kamu dan dia. Nah, oke. Love language, physical touch. A tender touch means so much. Ada pertemuan ke depannya ya, bahkan ada sentuhan fisik. Karena setelah apa yang dia dapatkan dari pihak lain ternyata tidak memberikan dia kebahagiaan dan dia memilih datang ke kamu ya. Jadi ini sinkron dengan travel, ada sebuah perjalanan untuk bertemu kamu karena
dari pesan love language physical touch ini kan ada sentuhan fisik ya, otomatis ada pertemuan ya. Oke. Material attachment to must focus on visible trappings ya. Jadi saat dia juggling atau saat dia mundur untuk berpikir, selain dia menghadirkan pihak lain ya, kayak sebagai pembanding atau sebagai pelarian ya, karena kan dia berpikir, waduh kok aku ditodong untuk kepastian nih, kok aku ditodong untuk komitmen nih ya, padahal aku tuh masih ingin kebebasan. Nah di saat itu dia menghadirkan pihak lain ya, dan selain menghadirkan pihak lain, jadi dia menghadirkan pihak lain itu mencari pihak-pihak yang bisa dia buat seneng-seneng aja gitu. Tapi pada kenyataannya saling dimanfaatkan ya. Dan di sisi lain dia fokus dengan pekerjaannya, mengejar materinya. Jadi dia ini yang dipikirannya masih hanya materi dan seksual, kesenangan gitu. Makanya tadi aku bilang kalau yang feminim dia menghadirkan pihak lain hanya untuk materi, hanya untuk porotin doang, tapi nggak ada yang dia seriusin ya. Oke, kita lihat lagi, kita klarifikasi lagi. Jadi ini strong ya, tentang sesuatu hal yang bersifat materi. Wow, burning desire, flames of passion ignite. Jadi kamu dan dia akan union, akan ada pertemuan ya. Ini sinkron dengan travel, di mana seseorang ini melakukan perjalanan untuk bertemu kamu ya. Jadi dia akan kembali mencari kamu, ingin bersatu, memulai ini ya, apa namanya, lembaran baru. Oke, kita lihat satu lagi. Open your heart, ya, open your heart. Love is the highest energy of all. Larinin. Dia datang lagi ke kamu, meminta membuka hatinya lagi ke kamu, karena setelah apa yang dia lakukan dengan menghadirkan pihak lain, dirasa nih seperti tikus nih ya, deception, hanya dimanfaatkan aja, tidak ada ketulusan, dimanfaatkan secara materi juga ya. Jadi ibaratnya nih kalau dia maskulin ya, ketika dia bersenang-senang dengan perempuan lain, itu pun perempuan ini nggak tulus ya, minta duit, minta materi, minta harta kayak gitu. Akhirnya di situ dia merasa lebih baik melakukan perjalanan untuk menemui kamu ya, meminta untuk bersatu lagi, membuka lembaran baru ya, meminta kamu membuka hatimu lagi buat dia ya. Ada sentuhan fisik di sini ya, ya selayaknya dua orang yang saling mencintai. Nah di situ dia akan bisa membedakan ya antara menyentuhmu dan juga seseorang yang lain ya, dimana dengan seseorang lain yang lain hanya ada gairah ya, lust, tapi nggak ada love. Nah dari situ dia merasa empty ya, hambar, nggak ada chemistry. Makanya dia datang ke kamu, ketika memeluk kamu dia merasakan sesuatu yang berbeda, karena denganmu dia ada love, ada chemistry. Oke. Jadi itu ya, kita coba untuk kulik tentang isi hati dia ya. Ketika kamu mengungkapkan atau menegaskan kepastian hubungan atau komitmen, apa isi hati dia? Mungkin nggak dia katakan ke kamu ya, karena kan dia memilih mundur untuk mempertimbangkan ya, bahkan sempat menghadirkan pihak lain. Oke. I want to start over ya. Aku ingin memulai lagi bersama kamu. And then
I can be myself with you. Aku bisa menjadi diri sendiri bersama kamu ya. Makanya dia nyoba ya, dia nyoba sama yang lain, ternyata nggak jadi diri sendiri, nggak ada feel, nggak ada chemistry ya, hambar aja gitu. Oke. Kita lanjut. Tuh ya. I do love you. Aku mencintaimu. Ya. Kita lihat satu lagi. Yap. I cannot get enough of you ya. Jadi dia itu merasa nggak cukup ya. Hanya dengan kamu tuh dia merasa nggak cukup. Tetapi hanya dengan kamu dia bisa menjadi diri sendiri. Dan ketika dia sempat menghadirkan pihak lain ya, dia merasa empty, nggak ada cuman ini aja las ya, nggak ada love ya, nggak ada chemistry, ada sesuatu yang berbeda sehingga dia ingin memulai kembali bersama kamu karena dia mencintai, karena ini ya I do love you, dia mencintai kamu. Oke. Kita cek untuk energi zodiak ya. Zodiak dari seseorang yang aku tarik energinya ini. Oke, ada Libra, Pisces, Moon, Cancer. Cancer strong ya. Ada Virgo, Taurus, Sun itu Leo, Scorpio, Pluto itu Scorpio strong ya. Ada Venus, Libra, Taurus. Ada Leo juga strong. Gemini dan Sagittarius. Oke. Untuk inisial nama dari seseorang yang aku tarik energinya ini, nggak harus nama depan, bisa nama tengah, nama belakang, family name, nama panggilan, nickname, nama kecil, atau nama julukan. Ada inisial R, J, F, B, H, E, P, N, Z, M, D, O, F, G, dan W. Oke guys, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.